vision. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Serpiana, NIM 5919016. Saya mahasiswa dari STKIP Muhammadiyah Bone, Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat menjadi guru profesional. Adapun materi yang akan saya jelaskan dalam video kali ini, yang pertama itu pengertian dari guru itu sendiri, yang kedua syarat-syarat menjadi seorang guru, yang ketiga syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai guru profesional, dan sebagai materi terakhir dan materi tambahan dari saya yaitu perkembangan pendidikan revolusi 4.0 atau sering dikenal dengan istilah perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini. Masuk pada materi pertama yaitu pengertian dari guru. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih serta menilai atau mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Adapun pendapat beberapa ahli mengenai pengertian dari guru, yaitu yang pertama menurut Ahmad Tafsir, guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan potensi peserta didik, baik potensi kognitif maupun potensi psikomotorik. Kemudian menurut Ahmad D. Marimba, guru adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab terhadap pendidikan. Kemudian yang ketiga menurut Hadari Nawawi, guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya pendapat para ahli yaitu Sutari Imam Barnadib. Guru adalah setiap orang yang mengajar dan mentransformasikan ilmu serta menanamkan nilai-nilai terhadap peserta didik. Jadi, dari pendapat beberapa ahli ini dan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1, maka dapat disimpulkan bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik atau peserta didik, baik secara individual maupun secara klasikal di sekolah maupun di luar sekolah. Kedua yaitu syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai guru. Untuk menjadi guru dalam pendidikan formal, pastinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh guru tersebut, yaitu ada syarat yang menyangkut fisik, mental, spiritual, maupun syarat intelektual. Beberapa pendapat Nadib tahun 1995 mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Yang pertama itu calon sungguh berbakat atau guru tersebut memiliki bakat. Yang kedua, pandai bahasa yang sopan. Yang ketiga, kepribadiannya harus baik dan kuat. Yang keempat, harus disenangi dan disegani oleh peserta didik. Yang kelima, emosi seorang guru harus stabil. Yang keenam, pandai menyesuaikan diri. Yang ketujuh, tidak boleh sensitif. Kemudian materi ketiga yaitu mengenai guru profesional. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang guru profesional. Siapa sih sebenarnya guru profesional itu? Jadi, menurut peraturan yang berlaku, seorang guru profesional harus memiliki kompetensi, di mana ahli Stenberg dan William tahun 2009-28 menjelaskan bahwa ada beberapa kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh seorang guru sehingga bisa dikatakan sebagai guru profesional. Yang pertama, expertise, have consent,
knowledge. Artinya, seorang guru harus menguasai materi pelajaran yang diampunya. Yang kedua itu expert teachers have pedagogical knowledge, atau pedagogik secara umum di sini, seorang guru harus bisa menguasai muridnya di dalam kelas dan bagaimana seorang guru bisa merancang dan mengadministrasikan tes yang berlangsung di dalam kelas. Selanjutnya, expert teacher have pedagogical content knowledge, atau seorang guru ahli harus menguasai pedagogi atau ilmu mengajar yang khusus berkaitan dengan mata pelajaran yang diampunya. Kemudian yang keempat itu expert teacher have well organized knowledge, yaitu seorang guru ahli harus memiliki pengetahuan yang terorganisir dengan baik. Yang kelima, expert teacher have interrelated knowledge, artinya seorang guru ahli harus memiliki pengetahuan tentang konteks sosial dan politik yang ada di tempat mereka. Yang keenam, expert teachers are efficient, artinya seorang guru ahli itu harus bertindak secara efisien dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam ruangan peserta didik tersebut. Di sini bisa kita lihat bagaimana seorang guru itu bisa mengelola atau menyelesaikan masalahnya yang terjadi di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, expert teachers have creative insight. Artinya ketika seorang guru menyelesaikan suatu masalah, seorang guru ahli bisa menggunakan pemikirannya dengan baik dan kreatif. Sebagai materi tambahan dan merupakan materi terakhir dari saya, yaitu perkembangan revolusi pendidikan 4.0 atau perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan merupakan salah satu aspek sehingga suatu negara bisa dikatakan sebagai negara maju, di mana dengan pendidikan ini bisa mengubah kehidupan bangsa menjadi lebih sejahtera. Perkembangan pendidikan zaman saat ini telah menuntut setiap warga negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat bersaing dalam kancah global. Namun, dalam dunia pendidikan di Indonesia masih banyak memiliki kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala pendidikan di Indonesia yang disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru yang dinilai masih kurang. Untuk mengurangi kendala pendidikan yang terjadi di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kurikulum 2013 mulai tahun 2014, di mana kurikulum 2013 ini berfokus pada penguasaan pengetahuan yang kontekstual sesuai daerah dan lingkungan masing-masing. Baiklah, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin berpesan kepada kita semua sebagai penerus bangsa, marilah kita sama-sama bergerak membangun negara kita. Dengan cara apa? Mari kita sama-sama belajar sehingga kelak kita bisa menjadi penerus bangsa yang lebih baik. Baiklah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, dan sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.